Halo guys, aku Anissa. Aku merupakan mahasiswi Teknik Elektro Universitas Nusa Putra. Dan di sini aku bakal ngejelasin perihal sistem dan parameternya. Aku juga bakal ngejelasin sistem itu apa, parameter itu apa, dan juga contoh-contoh dari sistem beserta parameternya. Nah, yang pertama, apa sih itu sistem? Sistem adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Elemen-elemen dalam sistem ini dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, manusia kayak kita gitu ya, terus juga proses atau objek lainnya. Sistem ini biasanya dia punya masukan nih. Masukannya input, proses, dan keluaran atau output. Jadi sistem ini ada 3 hal ya. Biasanya punya input, proses, dan juga output keluarannya. Kemudian, apa sih parameter? Parameter adalah variabel atau ukuran yang digunakan untuk menggambarkan, mengontrol, atau memonitor suatu sistem. Nah, parameter ini biasanya digunakan buat menilai performa atau karakteristik dari sistem tersebut. Contohnya adalah suhu, kecepatan, tekanan, kapasitas, dan hal lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh sistem dan parameternya. Nah, yang pertama, contoh sistem adalah pendingin ruangan atau AC. Kita sering banget ya ngelihat AC di rumah kita ataupun di tempat manapun gitu ya. Nah, pendingin ruangan ini adalah sistem yang dirancang untuk mengatur suhu dan kelembapan di dalam ruangan agar memberikan kenyamanan termal bagi penghuninya. Nah, kemudian di sini parameternya yang pertama itu ada suhu ruangan. Digambarkan dengan derajat Celcius ya. Nah, suhu ruangan ini untuk mengontrol seberapa dingin atau hangat si ruangan itu. Yang kedua ada kelembaban. Nah, ini tuh untuk menentukan kadar uap air di udara. Jadi untuk menentukan kadar uap air di udara. Kemudian kecepatan kipas, kan ada low, ada medium, ada high ya. Nah, ini tuh untuk apa? Untuk mengatur sirkulasi udara di ruangan. Dan yang terakhir, itu ada konsumsi daya listrik atau ya watt of course ya. Ini tuh tujuannya untuk apa? Untuk mengukur energi listrik yang digunakan oleh AC. Nah, yang kedua, ini ada sistem mobil listrik. Nah, kita tahu ya bahwa kita sekarang sudah banyak yang menggunakan mobil listrik di jalan gitu ya. Nah, sistem mobil listrik ini adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor listrik. Menggunakan apa? Menggunakan energi dari baterai yang dapat diisi ulang. Nah, parameter dari sistem ini adalah yang pertama kecepatan kendaraan kilometer per jam ya. Ini untuk apa? Untuk menentukan seberapa cepat mobil itu bergerak. Yang kedua ada kapasitas baterai. Ini menunjukkan jumlah energi yang dapat disimpan dalam baterai gitu. Jadi ya namanya juga kapasitas ya untuk menyimpan atau menunjukkan berapa sih jumlah energi yang disimpan dalam baterai itu. Kemudian jarak tempuh. Nah, jarak tempuh ini tentu saja untuk mengukur seberapa jauh sih mobil ini bisa jalan dalam sekali pengisian baterai. Jadi, dalam sekali ngisi baterai ini mobil bisa jalan berapa jauh sih gitu ya. Dan yang terakhir adalah waktu pengisian baterai. Nah, ini yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai hingga penuh. Yang selanjutnya adalah robot lengan industri. Nah, robot lengan industri ini adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk melakukan tugas otomatis seperti pengangkatan, perakitan, atau pengelasan. Nah, sekarang kita pasti udah nggak aneh ya, banyak sekali di dunia industri, di pabrik-pabrik yang sudah menggunakan robot untuk mengefisiensikan pekerjaan mereka agar lebih cepat atau mungkin lebih teliti dan hal sebagainya. Nah, parameter dari sistem robot lengan industri ini, yang pertama ada panjang lengan. Nah,
panjang lengan ini adalah panjang bagian robot yang akan bergerak. Kemudian ada sudut rotasi dalam derajat. Nah, ini merupakan batasan rotasi pada tiap sendi lengan robotnya ya. Kemudian juga beban maksimum. Nah, ini merupakan kapasitas angkat maksimum robot. Jadi beban maksimum ini menunjukkan si robot ini bisa ngangkat kapasitas seberapa besar dan seberapa banyak gitu. Dan yang terakhir adalah kecepatan gerakan. Nah, ini tuh menunjukkan seberapa cepat sih lengan itu dapat bergerak, seberapa cepat si robot ini lengannya bisa digunakan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah smart home. Nah, smart home ini tentunya sudah nggak aneh ya. Banyak sekali dari kita yang sudah menggunakan dan menerapkan sistem dari smart home ini. Nah, smart home adalah sistem rumah pintar yang memungkinkan perangkat rumah tangga seperti lampu, AC, kamera keamanan, dan yang lainnya diatur secara otomatis melalui aplikasi. Nah, parameter dari smart home ini adalah yang pertama konsumsi listrik per perangkat. Ini menunjukkan energi yang dikonsumsi oleh perangkat seberapa besar gitu ya. Yang kedua adalah status perangkat, on atau off. Ya, tentu saja ini merupakan keadaan perangkat, apakah perangkat ini menyala atau mati. Kemudian suhu ruangan, ini menunjukkan kondisi suhu di dalam ruangan. Dan terakhir adalah jumlah perangkat yang terhubung. Nah, ini menunjukkan banyaknya perangkat pintar yang terkoneksi. Ada berapa sih ini perangkat yang terkoneksi gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sistem panel surya. Nah, panel surya adalah sistem yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik menggunakan sel fotovoltaik gitu ya. Nah, parameter dari panel surya ini yang pertama adalah intensitas cahaya matahari. Untuk menunjukkan apa? Di sini tuh untuk mengukur seberapa kuat sih sinar matahari yang diterima panel. Yang kedua adalah tegangan keluaran atau volt gitu ya. Tegangan ini yaitu tegangan listrik yang dihasilkan. Berapa sih tegangan yang dihasilkan dari panel surya ini? Nah, yang ketiga adalah arus keluaran. Nah, arus keluaran ini menunjukkan arus listrik yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah efisiensi konversi energi. Nah, ini menunjukkan seberapa efektif sih panel ini mengubah energi matahari jadi listrik. Dan yang terakhir adalah sistem PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA ini adalah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari aliran air untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Parameternya yang pertama itu adalah debit air, yaitu menunjukkan volume air yang mengalir per satuan waktu. Yang kedua, tinggi jatuh air. Ini menunjukkan ketinggian air yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Yang ketiga, itu ada daya yang dihasilkan. Nah, ini menunjukkan energi listrik yang dihasilkan oleh sistem. Dan yang terakhir adalah efisiensi turbin. Ini menunjukkan tingkat efektivitas turbin dalam mengubah energi mekanik menjadi listrik. Ya, untuk melihat ya seberapa efektif sih PLTA ini bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, jadi kesimpulannya adalah sistem dan parameter merupakan dua konsep yang saling terkait dalam memahami, merancang, dan mengelola berbagai teknologi atau mekanisme. Sistem adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi ya, tentu saja untuk tujuan tertentu, dan sistem ini bisa ditemukan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari teknologi, transportasi, industri, dan kehidupan sehari-hari. Nah, komponen utama dari sistem itu meliputi masukan, input, proses, dan juga keluaran atau output yang bekerja dalam harmoni untuk menghasilkan fungsi atau tujuan tertentu. Nah, untuk parameter itu sendiri merupakan variabel atau ukuran yang digunakan untuk menggambarkan dan mengukur karakteristik atau performa suatu sistem. Nah, parameter ini penting sekali untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan operasi sistem agar sesuai dengan kebutuhan atau standar tertentu. Parameter ini biasanya bersifat spesifik terhadap jenis sistem tertentu, seperti suhu, kecepatan, tekanan, konsumsi energi, atau efisiensi.
Nah, dari semua contoh yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dan efektivitas suatu sistem sangat bergantung pada pengelolaan parameter yang sesuai. Dengan memahami karakteristik dan interaksi antara sistem dan parameternya, kita dapat merancang solusi yang lebih inovatif, efisien, dan berkelanjutan di berbagai bidang. Terima kasih, see you and bye-bye.